Bab 586, Akhir Pertempuran. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Segera setelah bila udara terakhir dilemparkan ke arah Oliver, pria ini menggigil ketakutan saat dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan Minos. Pemuda ini hanya membuat satu gerakan pedang yang tepat tanpa menjawab pertanyaan Raja Spiritual itu. Kotoran, astaga, dengan cepat lapisan merah muncul di sekitar tubuh Oliver, hampir bersamaan dengan serangan Minos yang akhirnya hanya berjarak beberapa milimeter dari leher pria ini. Bentrokan, engah. Terakhir, serangan tersebut mengenai lapisan merah di sekitar leher Oliver sehingga menimbulkan banyak percikan api saat tabrakan. Setelah ini, lapisan yang diciptakan oleh teknik pertahanan Raja Spiritual itu perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Benda seperti itu terjadi dengan cepat, dan hanya dalam sedetik, benda itu menjadi semakin transparan hingga suara retakan bergema di area itu, dan luka muncul di leher Oliver. Ah! Dia menjerit kesakitan sambil mendekatkan kedua tangannya ke lehernya, berusaha menghentikan darahnya agar tidak terus mengalir melalui sayatan kecil akibat serangan Minos padanya. Saat Oliver mencoba menghentikan nyawanya agar tidak mengalir ke lehernya, Minos berusaha sekuat tenaga dan tiba-tiba muncul di belakang orang tersebut. Dengan melakukan itu, pemuda itu segera menggunakan bilah pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya untuk menyerang punggung lawannya yang tak berdaya. Ah! Oliver menjerit lagi sambil tanpa sadar melepaskan tangannya dari lehernya, menyebabkan muncrat darah dari luka sebelumnya. Menyedihkan, apakah kamu akan? Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya setiap kali dia mencoba, membuat ucapannya sangat tidak konsisten. Kamu akan. Dia terus mencoba membuat ancaman terakhirnya hingga matanya mulai gelap, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Engah, setelah itu, tubuh Oliver terjatuh ke tanah, dengan cepat mulai membentuk genangan darah di bawah lehernya. Dia telah meninggal, mendesah. Melihat semuanya sudah berakhir, Minos menghela nafas panjang sambil melihat ke belakang orang mati di depannya dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membunuh Raja Spiritual ini menjadi sedikit lebih mudah dari biasanya karena orang ini telah melakukan kesalahan dengan mencoba melindungi burung gagak dari sebelumnya dengan menggunakan penghalang yang dibuat dengan bagian dari jiwanya sendiri. Akibatnya, pada saat Minos bertindak melawannya, Oliver jauh lebih lemah daripada biasanya seorang kultivator level 54, membuat misi pemuda ini menjadi lebih mudah. Tapi meski belum pernah bertarung mati-matian melawan lawan seperti itu, Minos agak stres saat ini. Lagi pula, beberapa masalah mental bisa jadi lebih membuat stres dibandingkan pertarungan sengit. Saya ingin tahu bagaimana kinerja kelompok lainnya. Apakah ada raja spiritual lain dalam kelompok musuh seperti itu? Mungkin burung gagak yang lain. Dia memikirkan hal ini sambil membungkuk di samping tubuh Oliver dan mengumpulkan barang-barang pria itu. Setelah melakukan itu, dia segera membakar mayat itu dan menuju ke mayat yang ditinggalkannya dalam perjalanan menuju tempat ini. Selain jenderal spiritual level 49 sebelumnya, beberapa orang lain telah mencoba menghentikan pemuda ini mengejar Oliver sebelumnya. Dengan demikian, ada jejak mayat antara tempat di mana beberapa gerbong kelompok keluarga Silva berada dan sisi paling timur dari tembok setempat. Selain itu, beberapa anggota tim Oliver lainnya telah mencoba melarikan diri melalui area itu, dan sisa serangan Minos telah membunuh beberapa dari mereka. Oleh karena itu, Stuart muda dengan cepat memberikan perlakuan yang sama kepada mayat-mayat dalam perjalanannya ke kota kering seperti yang dia berikan pada Oliver. Saya kira sebaiknya saya merebut kota maritim sesegera mungkin, atau saya tidak akan bisa mengejutkan keluarga Brown. Setelah hampir 90 menit sejak dimulainya pertempuran di sekitar tembok setempat, semua pembudidaya yang meninggalkan kota kering untuk menyelesaikan masalah telah kembali. Pada saat yang sama ketika sekitar 600 orang dari pasukan Minos kembali ke area yang dilindungi oleh kubah kota kering, ratusan orang telah meninggalkan tembok setempat. Orang-orang ini adalah tentara berpangkat lebih rendah yang telah menyaksikan beberapa pertempuran sebelumnya, ditambah beberapa warga berpangkat lebih tinggi, seperti dalam kasus Regina dan Angela. Mereka semua takjub dengan pertempuran besar yang terjadi di luar kubah setempat. Tetap saja, setelah banyak pertengkaran itu selesai, masing-masing dari orang-orang ini kembali ke tanggung jawabnya masing-masing. Menyaksikan pertarungan biasanya sangat menyenangkan bagi para kultivator. Namun, ini bukan hanya pertarungan biasa, melainkan hidup dan mati manusia. Oleh karena itu,
penonton seperti itu hanya mendapat sedikit hiburan dan ketakutan saat menontonnya. Namun, karena banyak dari mereka yang ingin membantu, hanya dengan menjadi lebih kuat dan mendapatkan status yang diperlukan, barulah mereka dapat melakukan sesuatu. Jadi, beberapa penonton kembali ke pedalaman kota kering dalam diam, memikirkan keseluruhan situasi saat mereka mengikuti banyak prajurit yang kembali dari pertempuran masing-masing. Ada beberapa tentara yang terluka lebih parah hingga harus digendong. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka baik-baik saja, berjalan mandiri tanpa tanda pertempuran yang berarti. Bagaimanapun, setelah semuanya selesai, perbatasan setempat sekali lagi ditutup untuk pengunjung manapun. Pada saat yang sama, banyak tentara pergi ke arah yang berbeda. Beberapa dari mereka menuju ke rumah sakit setempat, di mana korban yang paling terluka dapat menerima perawatan khusus. Di sisi lain, para prajurit yang kondisinya lebih baik sedang menuju kembali ke markas, di mana beberapa dokter sedang bertugas. Ditambah lagi, tempat pelatihan tempat mereka dapat mengolah dan memulihkan energi mereka. Akhirnya, Minos dan beberapa orang penting dari tentara tersebut langsung pergi ke rumah pemerintah setempat. Jadi, apa yang terjadi dengan masing-masing kelompokmu? Minos menanyakan hal ini kepada 4 orang yang berdiri di depannya. Orang-orang ini adalah pemimpin dari 3 kelompok sebelumnya, dengan tambahan Elliot, yang telah berpartisipasi dalam operasi tersebut dan berada di sana untuk membicarakan apa yang terjadi. Akhirnya, setelah mendengar pertanyaan penguasa muda setempat, masing-masing dari 3 prajurit, Humbert, Edward, dan Celeste, dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam pertempuran mereka masing-masing. Terakhir, Elliot menceritakan apa yang dia lihat dan rasakan di medan perang, membiarkan Stuart muda mengetahui semua yang terjadi dalam pertempuran hari ini. Jadi, itulah yang terjadi. Minos menggumamkan kata-kata itu sambil menyandarkan punggungnya di kursi berlengan dan melihat ke arah orang-orang yang duduk di titik berbeda di kantor itu. Kita beruntung karena kita tidak harus menghadapi kelompok dengan raja spiritual yang lebih banyak. Tapi lain kali keluarga Silva bertindak melawan kita bisa mengharapkan sesuatu yang jauh lebih menantang. Apa maksudmu? Elliot bertanya dengan suara rendah. Banyak orang yang mati hari ini, jadi komando keluarga Silva mungkin akan lebih berhati-hati di dataran hitam, meskipun akan lebih baik jika mereka menjauh dari kita, tapi akan buruk jika mereka memutuskan untuk melibatkan kekuatan lain atau bahkan mengirimkan kekuatan yang lebih besar lagi. Faktanya, jika keluarga Miller yang kehilangan 1000 anggota sekaligus, kami akan menganggap hal seperti itu sebagai masalah hidup dan mati. Elliot sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Mungkin tidak, Minos muda. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak orang dari keluarga Silva yang tewas di sini, mungkin hanya sedikit orang yang tanda-tanda vitalnya disimpan di lampu jiwa. Dalam hal ini, tidak ada cara bagi mereka untuk memastikan bahwa kelompok tersebut telah dimusnahkan. Mendengar ini, Minos mengangkat salah satu tangannya ke dagunya dan berkata, "Itu mungkin sedikit membantu kita, tapi hilangnya raja spiritual level 54 seharusnya cukup untuk membuat para tetua dari kekuatan itu kehilangan ketenangan mereka. Tapi, mari kita kesampingkan hal itu sejenak." Minos kemudian menoleh ke Humbert dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana jumlahnya? Adakah kerugian di pihak kita?" "Tidak, Tuan Muda, semua prajurit yang pergi kembali. Dan meskipun kita memiliki beberapa prajurit yang memerlukan istirahat beberapa hari, mereka seharusnya tidak mengalami efek samping. Di sisi lain, semua musuh terbunuh, dan kami berhasil membawa 1000 cincin spasial ke markas." Humbert dengan tenang berkata sambil melihat beberapa gulungan yang ada di tangannya. Setiap kelompok telah memperhitungkan hal seperti itu, dan setelah semuanya selesai, data ini sampai ke sersan ini. "Oh, kami mengumpulkan 1000 cincin spasial. Di dalamnya, kami menemukan yang berikut. 4,5 ribu artefak tingkat 1, 9,3 ribu pil tingkat 1, 879 pil tingkat rendah tingkat 2, 4.000 susunan tingkat 1, 102 susunan tingkat rendah tingkat 2, 6,7 ribu teknik tingkat biru dan 11 teknik tingkat hitam. Selain barang sehari-hari yang ada di penyimpanan tersebut, ada sekitar 1,3 juta kristal tingkat rendah dan 675 kristal tingkat menengah," kata Humbert sambil membaca informasi itu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari gulungan itu dan melihat ke arah Minos. "Sesuai rencana,
Para prajurit yang terlibat dalam konflik akan dapat membagi kristal tingkat rendah yang dikumpulkan secara merata atau menyerahkannya dan menerima jumlah poin prestasi yang sama. Sedangkan untuk item lainnya, semuanya akan diteruskan ke markas. Petik 2. Itu bagus. Minos berkata sambil mengangguk ke arah orang-orang yang berdiri di sana. Baiklah, untuk saat ini, kalian bisa beristirahat. Saya akan mengurus beberapa urusan perencanaan dengan administrasi militer, dan kalian akan segera diberitahu. Luangkan waktu untuk mengumpulkan hadiahmu dan bersiap untuk lebih banyak momen seperti ini. Ya, Tuan Muda. Baiklah, Tuan Minos. Oke, ketiga orang itu menjawab secara bersamaan, tepat sebelum mereka berdiri dan keluar dari kantor itu. Tapi, di sisi lain, Elliot masih berada di tempat itu, memandang sekeliling seolah sedang serius memikirkan sesuatu. Akhirnya, ketika pintu kantor itu terbanting, dan dia serta Minos ditinggalkan sendirian, dia menoleh ke samping dan menatap sosok Minos dengan tidak percaya. Saya tidak tahu apakah saya semakin tua, tetapi apakah Anda baru saja memberikan 1,3 juta kristal tingkat rendah kepada 600 tentara itu? Kamu tidak bertambah tua, ayah mertua. Itulah yang terjadi di sini. Aku memberi prajuritku kristal tingkat rendah. Minos dengan santai berkata sambil bersantai di kursi berlengannya. Setelah mendengar hal seperti itu, Elliot menyipitkan matanya. Dia memperhatikan pemuda ini selama beberapa detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa? Menurutmu apakah pasukanmu tidak bisa memanfaatkan kristal ini dengan lebih baik? Apa yang ditanyakan Elliot pada dasarnya adalah budayanya sebagai seorang bangsawan yang berbicara lebih keras dan menyebabkan dia menganggap tindakan Minos sangat aneh. Bagaimanapun juga, para prajurit itu adalah bawahan pemuda ini dan hanya menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Raja Spiritual ini tidak berpikir perlunya hadiah di sini. Ia bahkan memahami bahwa jika para prajurit tersebut bertempur di waktu senggang, seperti pada contoh berburu, maka barang yang dimenangkan akan sepenuhnya menjadi hak orang yang berjuang tersebut. Tapi ini adalah situasi yang sangat berbeda dari apa yang terjadi saat ini. Akibatnya, dia terkejut dengan cara pemuda ini membuang-buang kristal. Minos kemudian memandang Elliot dan tersenyum. Bukannya aku tidak bisa menggunakan kristal ini dengan cara yang lebih baik, tapi melakukan hal seperti itu bermanfaat bagiku. Dia kemudian berhenti dan memikirkan sesuatu. Ayah mertua, menurutmu dari mana asal prajurit tentara Dataran Hitam? Dari mana asal prajuritmu? Tentu saja dari kotamu. Dia menjawab, masih tidak bermaksud Minos. Kenapa pertanyaannya? Anda benar, prajurit saya berasal dari penduduk kota saya. Tetapi apakah menurut Anda masyarakat umum dapat mencapai tingkat minimum yang diperlukan untuk bergabung dengan tentara saya tanpa bantuan saya? Maksud saya banyak membantu mereka dengan peraturan dan peluang setempat, tapi apakah itu cukup? Seorang pemuda yang menjanjikan tidak hanya harus memiliki bakat bawaan yang baik tetapi juga perkembangan yang baik sejak tahun-tahun awal dalam berkultivasi. Oleh karena itu, orang-orang tersebut perlu memiliki kesempatan untuk tidak harus bekerja untuk bertahan hidup di tahun-tahun awal mereka di dunia kultivasi ini, dan juga membutuhkan sumber daya budidaya. Tetapi untuk melakukan hal itu, keluarga mereka perlu mendapatkan kristal dalam jumlah besar. Lagi pula, prajuritku tidak bisa begitu saja berinvestasi pada keluarga mereka dan mengesampingkan budidaya mereka sendiri. Kebalikannya, dengan berinvestasi pada kekuatan mereka sendiri, mereka bisa bahkan mencapai tingkat finansial di masa depan di mana seluruh keluarga mereka dapat fokus pada budidaya saja. Dengan begitu, mungkin akan sulit bagi salah satu prajuritku untuk menghidupi seluruh keluarganya sekaligus berlatih untuk menjadi sekuat mungkin. Dan hal seperti itu bisa berdampak buruk bagiku dalam dua cara. Yang pertama, karena aku prajuritku tidak akan 100% fokus, karena beberapa akan berusaha membantu keluarga mereka masing-masing. Kedua, prajurit masa depanku akan memiliki persiapan yang lebih dangkal. Lagi pula, jika prajurit masa depan seperti itu harus menyia-nyiakan sebagian dari pelatihan mereka waktu bekerja, itu berarti prajurit kurang siap dan lebih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Itu, gumam Elliot ketika dia mulai memahami pemikiran Minos tentang masalah ini. Minos kemudian melanjutkan, apa yang harus dilakukan? Menggunakan setiap kristal yang masuk ke organisasi saya untuk membangun pasukan dengan jumlah sebanyak mungkin, tetapi sebagai konsekuensinya, menurunkan kualitas individu.
Atau membiarkan individu paling terkemuka di pasukan saya mendapatkan keuntungan dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan benih-benih baik muncul di kotaku. Ini adalah pilihan yang sulit, tapi karena jumlah yang dipermasalahkan sedikit, aku yakin membiarkan para prajurit ini memiliki kristal ini adalah yang terbaik. Artinya, jumlah sebanyak itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagiku, tapi bagi para prajurit ini, itu mungkin menjadi kesempatan keluarga mereka untuk kenaikan. Dan orang-orang ini tidak hanya akan mampu meningkatkan kekuatan rata-rata keluarga mereka, namun kemungkinan ini dapat lebih memotivasi prajurit lain untuk bertindak demi kebaikan tentara. Itu, kelihatannya tidak masuk akal, tetapi membina orang-orang berbakat ke tingkat yang tinggi bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan pada saat ini, tampaknya lebih baik memiliki lebih banyak prajurit dengan tingkat yang biasa-biasa saja, daripada lebih sedikit individu yang terhormat, kata Elliot sambil memasang ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, "Tidak, kamu salah. Bagaimanapun juga, aku menawarkan pelatihan dan kondisi kultivasi yang setara untuk semua prajuritku. Oleh karena itu, jika saya ingin menerima lebih banyak orang, organisasi saya perlu membangun ruang budidaya baru, menambah ukuran markas, Del. Jadi, akan ada beberapa hal yang diperlukan untuk menerima lebih banyak tentara ke dalam organisasi saya. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat bagi kami untuk hanya mencari yang terbaik di antara banyak pesaing yang ada. Sebaliknya, sebagian besar pendudukku adalah petani, orang-orang yang memelihara kota ini. Jika semuanya berubah menjadi tentara, sayang sekali, lagi pula, dari mana gaji mereka akan didapat jika tidak ada orang lain dapat memenuhi peran itu. Tapi tindakan ini pada dasarnya akan memusatkan kekuasaan di tangan prajurit terkuatmu. Apakah kamu tidak takut di masa depan, keluarga prajurit ini akan menjadi terlalu kuat dan mengurangi kedaulatanmu?" Elliot bersikeras. Dia memahami logika Minos, tapi sulit baginya untuk tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, yang sangat umum terjadi di rumah bangsawan daerah yang besar. "Tidak, maksudku, perbedaannya besar, dan cara organisasiku beroperasi sangat berbeda dengan cara keluarga bangsawan beroperasi. Jadi, tidak buruk bagiku jika mereka mengembangkan keluarga mereka ke tingkat yang tinggi. Dan itu tidak akan terjadi. Ini bukan hanya satu atau dua keluarga, sesuatu yang bisa menciptakan situasi di mana salah satu pihak percaya mereka bisa bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, akan ada ratusan keluarga, sesuatu yang membuat hal seperti itu menjadi mustahil. Maka akan ada keseimbangan di sini, bahkan tanpa mempertimbangkan bahwa saya memiliki kecepatan kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada prajurit saya. Bagaimanapun, hal seperti itu hanya akan menguntungkanku karena keturunan prajurit ini akan lebih berbakat daripada mereka karena tindakanku ini." Minos mengatakan ini sambil tersenyum. Yang dia maksud adalah evolusi spiritual, di mana para kultivator yang mencapai batas kekuatan yang diperbolehkan oleh bakat mereka dapat menghasilkan keturunan dengan bakat yang lebih besar daripada orang tua mereka. "Apa maksudmu?" Elliot menanyainya dengan ragu, tidak memahami komentar terakhir Minos. "Hehe, ayah mertua, kamu bisa bertanya pada Abi apa yang aku bicarakan. Itu sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang akan membuat puluhan ribu orang dengan talenta hitam muncul di kotaku dalam beberapa dekade. Pokoknya, aku akan meminta izinmu sekarang, ayah mertua. Aku perlu menyiapkan beberapa hal," kata Minos sambil bangkit dari kursi berlengan dan melambaikan tangannya ke arah pintu kantornya. Dia tidak keberatan menjawab pertanyaan ayah mertuanya karena hal seperti itu bukanlah rahasia besar. Namun, di sisi lain, meski keluarga Miller mulai meniru cara bertindaknya, hal itu tidak akan merugikannya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan Elliot. Saat ini, hari sudah malam di wilayah dataran hitam ketika dua orang sedang berjalan melalui jalan-jalan sibuk di kota tertentu. Keduanya berpakaian tidak kentara, dengan mantel besar dan topi hitam, membuat mereka menjadi pemandangan umum di antara banyak orang yang lalu lalang di trotoar tempat mereka berjalan. Dan saat keduanya berjalan dengan tenang melewati kota ini, mereka dapat melihat jalan yang diterangi oleh deretan spiritual, di mana banyak toko dan tempat usaha masih buka. Terdapat toko-toko pandai besi kelas 1, master arai, dan alkemis, semuanya memiliki peringkat yang sama, di mana penduduk setempat dapat membeli dan memperbaiki barang-barang mereka. Di sisi lain,
masakan lokal tidak akan dipermalukan meski dianggap sebagai standar daerah. Artinya, bahkan ada sebuah restoran yang terkenal di kota ini karena memiliki koki kelas 2 tingkat rendah. Dan dengan banyaknya kemungkinan, tak heran jika tempat ini menjadi rumah bagi ratusan ribu orang. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa bagian kota yang lebih miskin, yang jalanannya pun diterangi oleh minyak ikan paus, kota ini tetap memiliki kesibukan alami bahkan pada malam hari. Tapi meskipun kenyataan di tempat ini cukup menarik, dua orang yang berjalan melalui jalan-jalan pusat kota ini tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Tidak, saat keduanya menginjakkan kaki di trotoar di sekitar benteng yang cukup besar, mereka berdua menjadi lebih lambat dari sebelumnya, seolah-olah mereka sedang menikmati keindahan setempat. Karena itu, pasangan ini saat ini berpegangan tangan sambil berjalan sangat dekat satu sama lain dan berbisik. Ada susunan pertahanan kelas 2 tingkat rendah di lokasi ini. Sebuah suara lembut mengatakan ini. Kelompok kita telah memindai seluruh kota, dan raja spiritual di lokasi ini tidak ditemukan. Maksudnya, dia ada di dalam benteng itu. Jadi, kapan kita akan bertindak? Rekannya kemudian melihat ke pinggir jalan, di mana saat ini, beberapa orang di atas berbagai jenis binatang sedang lewat. Dia lalu berkata, mari kita tunggu sampai tengah malam. Saat itu, pergerakan jalanan seharusnya sudah melambat. Oke, pada saat yang sama, dia mengatakan ini, dia berhenti berjalan dan menoleh padanya. Lalu keduanya berpelukan dan berciuman di tengah tempat itu sambil tetap berdiri di trotoar benteng di tengah kota itu. Kami mendapat sinyalnya, berpencar di sekitar benteng musuh dan tunggu sampai penghalang tempat ini hancur. Seseorang mengatakan ini dengan suara rendah sambil berjalan bersama sekelompok 4 orang. Baiklah ayo, individu lain dalam kelompok itu mengucapkan selamat tinggal saat mereka berangkat ke arah yang berbeda. Secara bersamaan, 20 kelompok lain yang serupa juga mengalami reaksi yang sama, hanya saja di titik berbeda di lingkungan kota maritim tersebut. Setiap kelompok harus menyebar di area tersebut segera setelah kelompok yang mengawasi Minos dan Abi melakukan hal seperti itu. Karena itu, tidak lama kemudian semua prajurit itu berbaur dengan kerumunan orang di kota itu dan berangkat ke pos masing-masing. Setelah 3 hari sejak pertempuran besar yang terjadi di pinggiran kota kering, Minos dan beberapa lusin tentara datang menuju kota ini untuk menyelesaikan invasi lokal. Awalnya, rencananya akan dilakukan minggu depan, ketika hanya benteng utama tempat ini yang tersisa untuk direbut oleh pasukan Minos. Namun kedatangan pasukan keluarga Silva sempat membuat Stuart muda ketakutan. Oleh karena itu, dia segera meminta pertemuan dengan tentara administratifnya hari itu juga setelah berbicara dengan Elliot agar penyesuaian yang diperlukan terhadap rencana misi ini dapat dilakukan. Pada pertemuan itu, Minos telah memutuskan bahwa kota kering untuk sementara akan berada di bawah pengawasan Dilian selama dia pergi. Pada saat yang sama, kepala pelayan pemuda itu akan dapat menggunakan bantuan anggota keluarga Miller untuk melindungi kota itu jika diperlukan. Sementara itu, Edward berada di kerajaan tata ruang menunggu untuk datang ke kota maritim untuk menggantikan raja spiritual tempat ini. Pria ini telah naik level 2 hari setelah pertarungan terakhirnya, yang membuatnya ideal untuk menggantikan musuh level 52 di tempat ini. Selain itu, Abi dan beberapa jenderal spiritual tentara dataran hitam telah menemani Stuart muda dalam misi ini, di mana mereka akan mengambil alih benteng utama kota ini. Pada saat yang sama, prajurit lain yang pernah berada di kota ini sebelumnya akan menghadapi sisa kekuatan keluarga kerajaan di wilayah ini sehingga tidak akan ada lagi musuh yang tersisa di tempat ini pada akhir operasi ini. Tapi meskipun kelompok Minos ingin berurusan dengan anggota keluarga bangsawan negara bagian yang ada di kota ini akan sangat berisiko. Jadi, beberapa tentara yang datang dari kota kering hanya akan mengawasi orang-orang seperti itu, mencegah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Namun, selama orang-orang tersebut tidak terlibat atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, kekuatan dari kota kering tidak akan bertindak melawan mereka. Adapun masalah yang mungkin ditimbulkannya, ya, tidak terlalu besar. Lagi pula, orang-orang ini tidak akan mengenal semua pengawal kerajaan di kota ini atau bahkan sering bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sebagian besar anggota keluarga bangsawan negara bagian ini ada di sini untuk berbisnis dengan orang-orang yang datang dan pergi dari kerajaan Brown melalui laut. Oleh karena itu, bawahan keluarga kerajaan yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak akan terus-menerus bertemu dengan orang-orang seperti itu.
Itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh administrasi militer Minos karena ratusan pengawal kerajaan dari benteng lain telah diinterogasi. Tetapi bahkan jika Minos dan kelompoknya kurang beruntung dan seseorang ingin menemukan raja spiritual yang bertanggung jawab atas tempat ini, tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut menghilang. Hal ini karena tidak aneh jika orang tersebut mengasingkan diri dari waktu ke waktu untuk mengembangkan dan melatih teknik spiritualnya. Oleh karena itu, meskipun kelompok Minos sangat tidak beruntung, mereka masih dapat menyelesaikan masalah ini tanpa berusaha mengambil kendali atas anggota keluarga bangsawan di kota ini. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, setiap prajurit dari pasukan Minos di kota ini sudah menjalankan perannya masing-masing. Beberapa berada di bagian tengah kota maritim di mana sebagian besar musuh yang tersisa berada. Namun pihak lain bersiap untuk bertindak melawan penjaga kerajaan di benteng yang tidak terlalu penting di daerah yang lebih jauh di kota berukuran sedang ini. Akhirnya tengah malam pun tiba di kota maritim. Pergerakan di jalan-jalan kota ini sudah sangat melambat, hingga hanya sedikit orang yang datang dan melewati kawasan pusat. Dan pada saat ini, aksi kelompok Minos dimulai, ketika masing-masing prajurit mulai mengubah posisi di sekitar benteng itu, semuanya dengan susunan serupa di tangan mereka. Benda-benda seperti itu tampak seperti kotak logam, seluruhnya berwarna perak, tetapi dengan bukaan yang sama di salah satu sisinya, tempat kristal spiritual dapat ditempatkan. Mengaktifkan, seseorang berkata dengan suara rendah, menyebabkan orang terdekatnya mengulanginya lagi, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang tersebut melakukan hal yang sama. Rangkaian peredam kebisingan segera diaktifkan, membuat area pusat kota maritim itu benar-benar bisu dari lingkungan sekitarnya. Akhirnya, setelah menyadari keheningan di sekelilingnya, sesuatu yang familiar bagi orang-orang di dalam dan di luar area yang terpengaruh oleh susunan jenis itu, Minos mengambil salah satu pedangnya dari cincin spasialnya. Dia kemudian segera bergerak menuju penghalang pertahanan benteng itu. Pedang spasial, langkah eksplosif. Di saat yang sama, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan mulai berlari menuju tempat itu, bahkan sebelum penghalang pertahanan itu pecah berkeping-keping. Ah! Ngantuk sekali. Hei, apa itu? Salah satu penjaga benteng mengatakan itu dengan lantang, tepat setelah menguap dan melompat dari tempatnya duduk. Dan tepat pada saat penjaga ini meneriakkan hal itu, penghalang kehijauan di tempat seperti itu meledak, dan seorang pemuda berambut coklat muncul berlari menuju bagian dalam benteng itu. Apa itu? Tiba-tiba, penjaga yang berteriak karena masuknya Minos ke dalam benteng ini merasakan kelemahan yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya, saat energinya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Apa yang terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketakutan ketika wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya menggigil. Ledakan. Akhirnya, suara ledakan penghalang pertahanan mencapai telinga para penjaga, saat Minos menghilang dari pandangan penjaga kerajaan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik sejak pelindung benteng ini dihancurkan, pemuda itu telah memasuki gedung itu sambil mengaktifkan sebagian tekniknya. Di antara mereka, seni melahap menyerap energi semua orang yang menghalangi jalannya. Dan karena budidaya Minos hanya di bawah budidaya Raja Spiritual benteng ini, setiap penjaga dalam radius cincin hitam itu kehilangan energi mereka dengan cepat. Sedemikian rupa sehingga beberapa penjaga kerajaan dengan tingkat budidaya tahap 5 menengah, hanya dalam beberapa detik, sudah praktis tidak berdaya untuk bertindak. Di sisi lain, sebelum penjaga kerajaan benteng ini menyadari apa yang terjadi, para prajurit dari tentara dataran hitam yang berada di sekitar sana menyerbu tempat itu tanpa ragu-ragu. Semua prajurit ini sudah berada di atas level 45, dengan yang terkuat, Abi, di level 48, berlari menuju bagian terdalam benteng. Di tempat ini, ada beberapa ratus pembudidaya tahap kelima. Namun, meskipun kelompok yang datang dari kota kering hanya berjumlah 100 orang, mereka jauh lebih kuat dari musuh-musuh ini. Oleh karena itu, Abi tidak peduli untuk melindungi para prajurit dari lawan tersebut, hanya tertarik untuk mengalahkan setiap musuh terkuat di tempat itu dengan lebih cepat. Artinya, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam operasi ini lebih terkait dengan kekuatan lain di kota ini yang mengetahui apa yang terjadi di sini, daripada para penjaga kerajaan yang mempersulit invasi. Dan karena setiap detiknya, kemungkinan hal ini ditemukan oleh utusan keluarga bangsawan di tempat ini meningkat, kelompok ini bermaksud untuk mengakhiri semuanya dengan sangat cepat. Untuk itu, Abi tidak mengeluarkan tenaga. Serangan musuh. Darurat. Bantu sektor utara. Ah,
Bantu sektor selatan. Musuh telah menyerbu benteng utama. Waspada, musuh telah menyerbu benteng utama dari sektor barat. Beberapa teriakan dari penjaga kerajaan benteng yang diserang bergema di area tengah lokasi itu ketika individu yang lebih kuat di sana mulai merasakan bahwa malam itu akan berbahaya. Pak, brengsek, permintaan bantuan datang dari semua pihak. Apa yang terjadi? Seorang pengawal kerajaan level 49 bertanya sambil berdiri dari kursinya dan meninju meja di depannya. Tuan, penghalang pertahanan telah dihancurkan, dan lusinan musuh menyerang kita. Seorang penjaga yang mengenakan barisan pemantau mengatakan ini dengan nada ketakutan ketika dia melihat tentara Minos mengalahkan penjaga demi penjaga. Sialan, dasar orang gila, siapa yang berani menyerang benteng kita? Pria yang sama sebelumnya berkata dengan marah. Namun, pada detik berikutnya, dia mengesampingkan kegelisahannya dan mulai memberi perintah. Kirimkan sinyal peringatan ke benteng lain untuk mengirim bala bantuan ke sini. Ya, Kolonel Pu, salah satu orang di lokasi itu berkata dengan lantang, sebelum berlari dari sana dan menuju ke tempat di mana dia bisa mengaktifkan susunan yang diperlukan untuk melakukannya. Sementara itu, Kolonel Pu melanjutkan pidatonya. Cepat, salah satu dari kalian pergi ke ruang budidaya Jenderal Doran dan minta dia mengambil tindakan. Ledakan, jeritan kesakitan bergema ketika akhirnya, suara ledakan sampai di sana, dan sebuah pintu baja terlepas dari dinding dan terbang menuju salah satu orang di tempat itu. Kakiku, apa yang terjadi? Penjaga kerajaan level 49 berteriak panik saat melihat kejadian tak terduga. Dan ketika beberapa prajurit di bagian benteng ini berlari dari sana untuk mencari bantuan dari orang yang bertanggung jawab atas tempat ini, seorang wanita muda berambut biru masuk melalui lorong tanpa pintu itu. Melihat hal ini, beberapa dari orang-orang gemetar ketakutan, takut ini akan menjadi akhir hidup mereka. Sedangkan Kolonel Pu, dia hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya ketika tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya dan pingsan di tempat. Saya mati. Wanita terkutuk itu mengalahkan Kolonel Pu hanya dengan satu pukulan. Salah satu orang di tempat itu memikirkannya, saat dia merasakan bagian tertentu dari tubuhnya menutup hingga tidak ada jarum pun yang bisa melewatinya. Dia telah melihat sosok Abi dengan cepat menghilang dari tempat dia masuk lebih awal. Kemudian dia sudah berada di belakang Kolonel Pu, ketika lelaki itu jatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Itu telah membuat penjaga itu sangat ketakutan. Namun perasaan takut dan tidak berdaya ini tidak berlangsung lama ketika pacar muda Minos mengulangi tindakannya sebelumnya pada semua orang di sana. Abi sudah berada di level 48 dan memiliki teknik tingkat perak. Sebaliknya, lawannya hanyalah bawahan keluarga kerajaan di negara bagian ini, orang-orang yang mungkin memiliki satu atau dua teknik tingkat hitam. Jadi, kecuali lawannya setidaknya berada di level 51, dia tidak akan mendapat tantangan di tempat ini. Akibatnya, dia bisa mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Saat Abi melanjutkan tindakannya melawan beberapa pengawal kerajaan terkuat di tempat ini, tentara Minos dengan cepat memajukan posisi mereka. Mereka sedikit lebih lambat dari Minos dan Abi. Tetap saja, para prajurit telah memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh keduanya dan dengan cepat mengalahkan lawan terlemah dari benteng ini. Di saat yang sama, banyak pengawal kerajaan di benteng ini yang kehilangan banyak energinya karena teknik Minos atau bahkan menderita beberapa pukulan Abi. Dan karena itu, ada beberapa lusin lawan di pangkalan ini yang bahkan prajurit terlemah dari kelompok penyerang ini dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Dengan ini, kelompok tentara dengan cepat mengalahkan lebih dari 100 lawan sebelum musuh sempat berkumpul dan menimbulkan masalah yang lebih signifikan. Ledakan, kekuatan, bajingan. Kalian semua akan mati dengan kejam di tangan rekan-rekan kita. Salah satu penjaga benteng berteriak dengan marah ketika dia bertarung bersama 10 rekannya melawan beberapa tentara yang datang dari kota kering. Namun, meskipun beberapa penjaga mencoba memprovokasi tentara Minos, tidak satupun dari orang-orang ini yang memperhatikan lawannya. Sebaliknya, mereka hanya terus berjuang dengan segala yang mereka miliki agar invasi ini bisa berakhir secepatnya. Kekuatan. Pukulan lain datang ke arah pria yang berteriak marah tadi, menyebabkan dia mundur beberapa langkah dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Di mana bala bantuan kita? Mengapa mereka belum tiba? Orang ini bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya, karena dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Lagi pula, sudah hampir 5 menit sejak awal serangan ini,
dan bala bantuan seharusnya sudah tiba. Namun, tidak ada sedikit pun tanda bahwa bantuan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kebalikan dari itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengawal kerajaan yang tumbang, dan keheningan di dalam benteng ini semakin meningkat. Kekuatan, Sementara itu, ketika beberapa perkelahian terjadi di sekitar benteng, salah satu penjaga yang diperintahkan oleh Kolonel Pus sebelumnya tiba di depan ruang budidaya Jenderal Doran. Di tempat itu terdapat sebuah koridor besar menuju ke sebuah ruangan di bagian terdalam bangunan ini, di mana terdapat ruang budidaya para pembudidaya tahap ke-6. Saat dia berlari melewati area itu dan melihat pintu ruang budidaya Doran terbuka, penjaga itu tersenyum, lega karena tidak mengganggu sesi latihan Jenderal Doran. Sepertinya Jenderal sudah mengetahui apa yang terjadi dan akan mengambil tindakan. Dia berpikir, sesaat sebelum dia berjalan melewati pintu tempat itu dan melihat sesuatu yang tidak terduga. Akhirnya, tapi kamu terlalu lama ya. Jika kamu tiba 1 menit lebih awal, kamu akan melihat orang ini kencing di celana. Jenderal Doran, saat memasuki ruang budidaya itu, penjaga kerajaan sebelumnya membuka mulutnya karena terkejut saat dia merasakan setiap rambut di tubuhnya menggigil. Saat ini, dia sedang berdiri tepat di pintu masuk tempat itu, di depan Jenderal Doran. Namun, bertentangan dengan apa yang diharapkan penjaga ini, dia tidak menemukan bawahan keluarga Brown yang kuat ini bersiap untuk keluar dan mempertahankan benteng ini. Tidak, sayangnya, penjaga ini telah melihat raja spiritual ini berlutut di tanah, tidak sadarkan diri dan dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Wajah Doran bengkak parah, beberapa luka memar di dekat mata dan hidung, tetesan darah menetes dari telinga dan hidungnya, sementara setetes darah mengalir dari mulutnya. Pada saat yang sama, banyak luka terlihat di lengan dan kaki raja spiritual level 52 ini, yang saat ini sedang berlutut di atas genangan air kencing. Itu benar, orang seperti itu telah dipukuli sedemikian rupa sehingga dia sampai membuat dirinya sendiri kesal karena takut akan nyawanya sendiri. Itu semua terjadi dengan sangat cepat, dan bahkan sebelum pria ini meninggalkan ruang budidaya ini, Minos telah menemukannya. Alhasil, pertarungan kedua kubu tidak berlangsung lama. Segera Stuart muda berhasil mengalahkan lawannya, menindas Doran hingga pria ini mencapai kondisi saat ini. Bagaimanapun, ketika penjaga sebelumnya melihat Doran, dia bisa melihat sosok seorang pemuda berambut coklat di sana, mengenakan mantel hitam besar dan memegang pedang berbilah emas di tangan kanannya. Siapa orang ini? Mengapa Jenderal Doran seperti itu? Penjaga kerajaan bertanya-tanya dengan kagum ketika dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Meneguk, itu, dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pandangannya meredup, dan dia perlahan jatuh ke tanah, hidungnya terbentur keras pada bagian genangan air seni. Setelah itu, Abi muncul di belakang pengawal kerajaan itu, dengan wajahnya yang agak berkeringat, seolah-olah dia baru saja berlari kencang. Namun terlepas dari sedikit kelelahan yang dia alami karena penggunaan teknik spiritualnya secara terus-menerus, dia secara fisik baik-baik saja, tanpa cedera apapun. Kamu secepat itu? Dia bertanya dengan nada manis sambil menatap Minos dan tersenyum padanya. Setelah menghabisi lawan terkuat di benteng ini, mereka yang berada di antara level 48 dan 49, wanita muda ini menuju ke tempat di mana raja spiritual seharusnya berada. Hal seperti itu tidaklah sulit untuk dilakukan. Lagi pula, tidak ada penghalang lain yang dihasilkan oleh susunan pertahanan di dalam benteng ini. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi spiritual dapat menemukan di mana raja spiritual ini berada. Artinya, dia yang terkuat di sini, dan seperti Pakuyang mencuat, mudah untuk menemukannya. Oleh karena itu, wanita muda ini tidak membutuhkan waktu lebih lama dari pengawal kerajaan sebelumnya. Minos selalu tersenyum dan berkata, "Yah, tempat ini tidak siap menghadapi ancaman seperti itu, jadi tidak sulit bagiku." Hal seperti itu memang benar. Lagi pula, hanya kekuatan bangsawan regional atau organisasi besar yang mampu menyerang markas seperti ini. Namun, tak satu pun dari kekuatan ini yang mau membeli pertarungan dengan keluarga kerajaan dengan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, tidak diharapkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kekuatan regional akan menyerang basis seperti ini. Jadi, dalam hal ini, tidak masuk akal untuk berinvestasi besar-besaran di pos seperti ini dengan membangun pertahanan yang lebih kuat dan mengalokasikan pembudidaya dengan level yang lebih tinggi. Akibatnya,
Tempat ini tidak siap menghadapi kekuatan serupa dengan yang dimiliki kelompok Minos. Tapi tentu saja tempat ini masih ada kegunaannya. Hal ini menjauhkan kelompok bajak laut dan bandit dari satu-satunya kota pelabuhan kerajaan Brown, tempat banyak sumber daya datang, dan bisnis dapat dilakukan. Pokoknya, jabatan pengawal kerajaan ini tidak siap menghadapi orang-orang perkasa, orang-orang fanatik berdarah panas yang mampu melakukan hal gila dengan menyerbu properti salah satu organisasi paling terkemuka di wilayah ini. Oleh karena itu, tempat ini telah jatuh cepat sebelum Minos. Stuart muda kemudian mengambil dua orang yang tidak sadarkan diri di ruangan itu dan mulai menggendong mereka keluar sambil berbicara dengan Abi. Baiklah, mari kita lihat hasil invasi ini. Setelah itu, Anda bisa membantu prajurit lain dalam menginterogasi orang-orang kuat ini. Dia setuju dengannya, sudah mengikutinya keluar dari area tempat mereka berada. Dengan ini, dataran hitam sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Minos bergumam ketika dia merasakan beban di bawah bahunya berkurang. Sungguh mengerikan memiliki kota berpenduduk 300.000 orang di bawah kendali musuh yang, paling lama, 3 hari perjalanan dengan monster tahap ketiga ke kota kering. Tempat seperti itu dapat digunakan untuk memberikan tekanan pada bisnis pemuda tersebut, yang berpotensi menghambat akuisisi kristal kota kering melalui Pulau Batu. Di sisi lain, kota seperti ini memungkinkan tindakan yang lebih cepat, pasokan sumber daya perang yang lebih stabil, dan tempat yang ideal untuk beristirahat. Dan semua ini akan berdampak buruk bagi Stuart muda. Lagi pula, akan lebih baik baginya jika musuh mengalami kesulitan, meski dalam situasi yang bukan yang terpenting. Misalnya, sebuah kamp di tengah kawasan mati dataran hitam bisa mempunyai banyak risiko. Serangan monster tidak hanya bisa terjadi secara tiba-tiba, tetapi kelompok bandit yang lebih kuat atau bahkan musuh pun berani melakukan serangan. Selain itu, banyak variabel menjadikan basis tetap ideal untuk kekuatan apapun. Terlepas dari semua itu, dengan menaklukkan kota maritim, Minos telah melepaskan diri dari potensi masalah dalam waktu dekat dan bahkan mendapatkan sebuah kartu rahasia. Tapi, selain bisa menggunakan lokasi ini untuk memasang jebakan bagi keluarga kerajaan, Minos akhirnya bisa menikmati populasi puluhan ribu orang yang bisa dengan mudah tertarik ke kota kering. Kota maritim memiliki sekitar 300.000 penduduk, namun sebagian besar warganya adalah orang-orang biasa, individu dengan talenta kulit putih yang tidak diharapkan untuk memegang posisi penting secara lokal. Dan kelompok orang inilah yang ingin dibawa oleh penguasa muda dataran hitam ini ke kotanya. Orang-orang ini akan meningkatkan kemampuan finansial kota kering dengan meningkatkan luas perkebunan di tempat itu. Dan hal ini akan menghasilkan siklus positif yang membuat pemerintahan kota muda Stuart mampu meningkatkan pasokan layanan dan jumlah tentara. Sedangkan untuk penduduk kota lainnya, Minos tidak terlalu tertarik untuk menarik mereka ke sisinya dalam jangka pendek. Bagaimanapun, betapapun berharganya mereka bagi kota kering, mereka tetap harus memenuhi peran penting di tempat ini. Artinya, peran menjaga tempat ini tetap berjalan agar tidak ada yang curiga dengan tindakan tentara dataran hitam saat ini dan di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang luar biasa untuk wilayah Minos, dan dia membicarakannya dengan pacarnya saat keduanya berjalan menuju halaman tengah benteng ini. Ketika mereka tiba di sana, beberapa prajurit kuat dari kelompok yang datang dari kota kering sudah menunggu Minos dan Abi, sementara beberapa musuh yang lebih kuat tidak sadarkan diri. Setelah melihat keduanya telah tiba di sana, tak lama kemudian salah satu dari sersan level 46 dalam kelompok itu mendekati keduanya dan mulai melapor. Tuan muda, kami telah menyelesaikan invasi ke benteng utama kota ini. Kami masih belum memiliki informasi tentang bagaimana operasi lain di luar sini berlangsung. Namun, di tempat ini, kami tidak memiliki korban jiwa. Oh, itu bagus. Selain itu, kami sudah mengumpulkan semua barang dari orang-orang ini dan mengumpulkan musuh terkuat di tempat ini untuk diinterogasi oleh Nona Abi. Sedangkan yang lainnya, mereka sudah dibawa ke gerbong yang akan mengangkut mereka ke penjara kota kering.